Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini Aksara Agro and Farm berada di lahan kedua, di mana lahan ini kita itu untuk lahan pembibitan teman-teman. Nah, di lahan ini kita akan cerita bukan tentang teknis bagaimana pembibitan cara Aksara Agro and Farm, tapi nanti akan kita selipkan cerita itu di tengah-tengah video ini. Tapi tujuan kami membuat video ini yaitu tentang sebenarnya kita itu bisa panen porang itu bisa 3 kali dalam satu musim teman-teman. Nah, teman-teman nanti silahkan bisa memberikan koreksi atau mungkin bisa juga memberikan informasi tambahan di kolom komentar. Yang kami maksud panen umbi porang ya, ini umbi ya teman-teman, bukan masalah kita panen kataknya. Kalau katak mungkin teman-teman yang melihat video ini tidak terlalu tertarik karena katak pada tahun 2022 kemarin sudah harganya sangat jauh berbeda dengan tahun 2020-2021. Nah, jadi umbi itu bisa kita panen 3 kali dalam semusim. Itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, ini konteksnya dalam satu area, minimal satu provinsi. Bukan berbicara antara Jawa dengan Sumatera atau berbeda pulau. Nah, seperti contoh di provinsi kami, daerah istimewa Yogyakarta, itu kami kali ini kan aksara di daerah tinggian di MDPL 520. Kemudian ada teman kami yang di daerah Sleman di MDPL rendah, itu menanam di bulan September awal. Sedangkan kami di MDPL atas itu menanam di bulan November. Nah, perkembangannya sekarang di teman kami yang menanam di bulan September awal itu sudah mulai lebih dari 40%, itu kataknya itu sudah pada lepas. Jadi mereka tuh, teman saya itu sudah mulai panen katak. Terus beberapa batangnya otomatis juga sudah mulai repah. Nah, jadi kenapa di bulan Februari itu di sana sudah mulai repah ya, karena usia porang untuk bibit umbi itu usianya itu hanya 5 bulan teman-teman. Jadi kalau menanamnya itu di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu sudah wajar kalau sudah mulai repah atau dorman. Sedangkan di tempat kami Aksara Agro and Farm di NBPL 520, di mana kita menanam di November, itu nanti biasanya ya ditambah 5 bulan lagi baru mulai panen katak dan dorman. Untuk panen umbinya ya plus 1 bulan setelah dorman batangnya. Jadi dalam satu musim itu bisa panen yang pertama itu di bulan Februari, di mana itu yang ditanam di bulan September, dan panenan yang kedua itu dipanen di bulan Mei atau 5 bulan dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, seperti itu. Itu panenan kedua. Nah, sebelum saya menceritakan kapan panenan yang ketiga, itu kok bisa seperti itu, dan apakah pertumbuhannya optimal, dan apa yang menjadi latar belakang penanaman yang di bulan September itu. Jadi gini teman-teman, pada saat Agustus-September 2022 kemarin, kalau teman-teman ingat yang khususnya daerah Jawa Tengah, itu ada namanya kemarau basah. Kalau di desa istilahnya rendeng rendeng kepindo. Tapi kalau kita istilahnya kemarau basah. Jadi di musim kemarau tapi terjadi hujan yang itu lumayan agak sering ya teman-teman. Nah, saat itulah teman kami itu mencoba menanam di musim itu, waktu itu musim kemarau basah, jadi di bulan September awal. Walhasil juga pertumbuhannya bagus, dan lahannya dia itu juga ada bisa diupayakan untuk irigasi buatan, karena di areal persawahan yang dekat dengan saluran air seperti itu. Nah, alhamdulillah juga hasilnya katak maupun sudah bagus, tapi belum dia bongkar karena menunggu 1 bulan setelah dorman batang. Itu latar belakang kenapa teman kami itu menanam di bulan September, karena terkait kemarau basah. Nah, untuk panenan yang ketiga dalam satu musim untuk umbi porang itu di akhir musim
panen menjelang musim tanam. Umbi seperti apa yang bisa kita panen untuk yang ketiga kali itu? Yaitu umbi porang yang saat tumbuhnya itu tumbuh bunga. Jadi di awal musim tanam, kalau di lahan teman-teman porangnya itu tumbuh bunga, artinya teman-teman bisa ada pilihan mengambil umbi tersebut untuk dijual, dipanen. Artinya itu panen yang ketiga. Atau teman-teman bisa memotong pangkal batang dari umbi yang tumbuh spora itu agar nanti berubah menjadi tunas daun, sehingga harapannya itu ada untuk pembesaran umbi. Nah, tetapi terkadang kalau kita memang butuh uang, yang tumbuh spora itu bisa kita bongkar lalu kita potong untuk kita jual. Makanya ada yang saya ceritakan, ada 3 kali periode panen umbi porang itu seperti itu teman-teman. Sama-sama satu daerah. Tahap pertama itu yang saya ulangi waktu ditanam yang musim kemarau basah, tanam September, kemudian Maret itu sudah bisa panen, kemudian penjualan yang kedua nanti di bulan Mei Juni untuk yang ditanam di bulan November. Sedangkan yang ketiga itu di akhir musim tanam atau di awal pertumbuhan porang yang tumbuhnya bunga, tunas bunga itu kita bongkar, umbinya langsung kita jual. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan pembibitan spora, ya ditunggu saja nanti biar sporanya bisa dijadikan kandidat bibit untuk tanam musim selanjutnya. Ya, kebetulan itu, dan setelah ini kita juga akan turun ke bawah, masih di lahan pembibitan juga. Kita nanti akan menceritakan hal yang tentang kenapa petani porang meskipun berkurang jumlahnya di tahun ini, itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga umbi porang. Nah, sembari itu kita sambil jalan ke bawah. Ya, kita tetap akan untuk musim ini lahan pembibitan kita tanam jarak sekitar hanya 15 cm teman-teman. Kita nanti akan ke bawah situ untuk sambil menunjukkan seperti apa kondisi lahan pembibitan, sembari kita menceritakan jumlah petani porang berkurang karena harga yang sudah tidak menarik lagi, itu tidak akan berpengaruh terhadap harga umbi produksi di pabrik. Nah, mungkin itu teman-teman. Nanti akan kami lanjutkan setelah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, atas dukungannya kepada Aksara Agroinfarm terus menonton channel Aksara Agroinfarm. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.